Di Jawa Tengah itu nomor 2 hasil balap yang terbaik itu setelah Brebes itu Demak. Dan Demak itu salah satu yang terbaik adalah Kunir dan juga Kuwu. Kuwu ya. Iya. Yang terbaik dari kualitas barangnya. Wah, Mas Bidi iki panen kembang. Membantu petani-petani bawang kami karena 80% di sini adalah petani bawang merah. Jadi mohon dibantu bagaimana supaya ini harga bisa naik, paling tidak stabil lah. Iya, ya. Stabil. HET itu Mas, harga eceran itu harus ada itu. Harga eceran atau teknologi pasca panen ya. Iya. Jadi gini, mungkin harapan terdekat ini bagaimana harga ini stabil itu dulu. Tapi ini kan karena berjangka, dari kita jangka panjang, karena petani bawang merah di Demak itu sudah kalau tidak salah di Kabupaten Demak itu ada 22.000 petani bawang merah. 22.000. Iya. Dan ini harus ada solusi ke depan. Kalau kemarin saya pernah sampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian. Sudah ke sini Kepala Dinasnya? Sudah. Hari Minggu kemarin. Oke. Itu saya sampaikan. Ya. Yang ada yang nyemplung di kalen itu kan di sini bagaimana? Itu di botol. Oke. Itu kan hanya luapan. Ya, paham. Itu frustasi ya. Nggak ada solusi ya. Makanya teman-teman dari DPRD, dari DPR RI, provinsi harusnya ini menjadi Konsen bersama. Iya, ada konsen bersama untuk mencari solusi. Apa usulannya apa coba? Untuk jangka pendek ini karena ini panen raya sudah mulai, jadi bagaimana supaya harga bawang merah ini stabil. Itu, jadi tidak usah muluk-muluk lah. Kalau muluk-muluk nanti kita sakit ketika tidak terrealisasi. Stabil saja. Terus kemudian yang jangka menengah dan jangka panjang bagaimana kita di wilayah Kunir atau di wilayah Kecamatan Demet ini dibuatkan pasar hasil bumi. Jadi semua hasil tani kita ini bisa kita jual belikan di tempat kita sendiri, tidak di pasar jual lagi. Karena kalau di wilayah kita sendiri artinya kita bisa ngontrol siapa yang bermain. Nah ini pasti ada permainan di balik ini semua. Jadi seperti di Kunir. Di Kunir boleh atau di wilayah Demet untuk pasar hasil bumi. Pasar komoditi lah ya. Iya betul. Harapannya seperti itu Bapak. Ambilin semua bagus kita foto. Oh ini. Nah ini bagus. Ini aja nih. Apa itu? Ini bagus loh ini Pak. Iya kualitasnya top itu. Super ini super. Yang tidak super itu harganya Pak. Jadi di Jawa Tengah itu nomor 2 hasil balap yang terbaik itu setelah Brebes itu Demak. Dan Demak itu salah satu yang terbaik adalah Kunir dan juga Kuwu. Kuwu ya. Iya. Yang terbaik dari kualitas barangnya. Berapa ton Pak per musim itu Pak? Satu bau untuk MT pertama ini perkiraan tuh satu baunya itu kurang lebih di 8-9 ton kalau MT pertama. 8-9 ton. Iya. Oke, harga 9.000. Harga saat ini di petani ini ya sekitar di 9.000. 9.000. Berarti modal awal petani kemarin kan dia bilang utang bang apa itu ya? Iya. Pak utang sedanten Pak. Utang sedanten. Lepoh Pak ngandang. Coba satu bau berapa coba modal coba? Satu bau niku sekitar 60 juta. 70 jutaan Pak. 70 juta. Ya 70 itu mulai awal. Utangnya berapa itu? Iya utangnya awal Bisa lebih dari itu. Pokoknya setiap satu bau itu ya sekitar 70-an lah Pak. Seperti saya ini ya. Tapi udah pakai kur. Kalau 70 juta nggak bisa kur Pak. Loh, kur kan bisa 500. Tapi kalau di BRI kita kayaknya Rata-rata kalau di desa nggak ada yang kor Pak.
Nggak ada yang kur. Kur itu bisanya cuma 10 juta. 25. 25 Iya, mentang BRI sini 25. Masa sih nggak bisa? Bisa 500 juta itu dapat kali nggak boleh pinjam lagi. Itu pun kalau sudah lebih batas dari 100 juta kita pernah menerima kur juga tidak bisa. Iya, iya. Ini juga harus jadi konsen dari pihak-pihak terkait ini. Udah tahun-tahun Berarti yang kemarin bunga jadi- komersial 12. Iya. Mahal dong. lagi Nah, bisa adanya- pinjam situ tuh Pak. Emang adanya itu Pak. Malah ini harga jual turun terus Pak. Waduh lempoh petani ini. Terus ditambah nganu rabuk itu sulit Pak. Rabuk itu. 9.000. Super. Kemarin malam Mereka nggak mau beli yang rata-rata gitu nggak? Barangnya melimpah kok Pak. apalagi yang kecil. Barangnya kan melimpah. Artinya mereka kan mau coro wong desa itu milih tanding. Iya, betul. Anu mreman lah. Mreman. Apa mremo? Mremo bukan mremam, mremo. Remol. Jadi seperti itu hasilnya. Dan lagi ini Pak, ini mungkin butuh perhatian di panjenengan ini untuk sarana prasarana Pak. Sarana prasarana untuk akses pertanian Pak. Ini masih jeblok semua. Saya sudah matur sama saudara, Pak Wakil Ketua. iya saudara saya ini. Pak Wakil Ketua. Tapi saudara saya ini kayaknya masih malu-malu ya. Anda tahu. Dua-dua beres toh. Salah. Kalau sudah didatangi harus beres. Clear. Apa bendungan apa? Bukan Pak. Jalan. Jalan. CUT, Pak. CUT. CUT. Iya, iya. Ini. Emang nunggu sampean ke sini dulu. Aman. Tenang. Aman. Ini kalau di kantor tuh saya tuh anak buahnya. Siap, kamu siap. Jadi mohon perhatiannya tuh Pak. Iya. Jalur-jalur ini yang sebelah selatan sana. Jangka pendek harga stabil. Harga Jangka stabil. panjang apa ya? Ya itu tadi jangka panjang kita dibuatkan sebuah pasar untuk hasil bumi itu. Oh. Tapi yang beli kan sekitar sini tok, Kunir tok. Nah, Apa terserap? pasti nanti akan terserap. Produksi Kunir untuk orang Kunir cukup. Ya melimpah Pak. Melimpah pasti melimpah. Nah, hasil kuner dibeli orang kuner diri ya Ada malah murah. pembeli yang ada kos di Godong itu pembeli dari Jombang. Jombang, Iya. dibuang ke Jawa Timur. Iya, rata-rata ke Jawa Timur. Ini yang lumayan ngangkat itu kalau ada pembeli dari luar kota. Kalau dalam kota sendiri ya pasti jatuh. Banyuwangi sama juga. Ya kesel kok. Ya malam. Banyuwangi. Padahal 3 bulan ini ya. Perlu intervensi pemerintah 2 bulan, 2 bulan. 2 bulan sudah dipanen. sudah panen. Paling tidak kalau sudah nggak ada tengkulak yang beli, pemerintah beli operasi pasar gitu. Beras ada punya blok ini. Makanya masuk setiap kali panen saya harus geger terus. Iya betul. Kan ya saya juga capek kadang-kadang. Kadang-kadang teman-teman DPR nggak aspiratif sisan orang ngono ya. Jadi kadang-kadang Kalau saya habis harus geger ngamuk juga dulu. dalam Mana itu. nih? Yang kabupaten atau yang DPR RI gitu. Ya ini anehnya, harusnya DPR RI saja mendengar, yang DPRD kok malah nggak dengar. Ini Masuk. jadi masalah baru ini. Jadi masalah baru. Ini Pak Ketua gimana Pak? Siap lapor gitu. Tambah rabuk Pak. Pupuk. Pupuk sulit Pak. Pupuk niku walah sulitnya minta ampun Pak. Yang pakai sistem kartu tani ya. Iya. Nah, itu kemarin sudah kita pertemukan Pak. Sudah kita pertemukan, sebenarnya sudah ada jalan. Yang sebenarnya ini saya harus bicara di tengah. Karena kemarin baru saja kita fasilitasi semua itu. Baik dari kepala dinas, dari distributor, dari KPL-nya, dari kelompok tani, sudah kita pertemukan semua. Dan di situ ada yang tidak nyambung antara KPL-nya, distributor, dan kelompok tani dan petaninya sendiri. Dan terkadang ini yang masih banyak ini yang terjadi itu para petani itu belum sadar dengan regulasinya. Nah ini makanya
Bukan Kita- belum sadar, tapi nggak tersosialisasi dengan baik. Kita nggak mau menyalahkan petani lah, karena udah susah kan, jangan disalahkan lah. Ya, itu sing matur jenengan. Tugas pemerintah Sosialisasikan. memberikan ini. Iya. Nah, sosialisasi itu kan datangnya dari pemerintah, dari kepala dinas, dari dinas pertanian lah, turun ke BPP. Ada penyuluh, ada gaboktan, Nah, ada perangkat desa. Di sini yang belum saling menyadari itu antara kelompok tani gaboktan dengan petaninya sendiri. Kelompok tani sudah paham, tapi petaninya belum paham. Kenapa? Karena tidak mau difahamkan. Terkadang di situ saya harus jujur terkait dengan subsidi rabu itu, dan pemahaman masyarakat kita ini masih kurang terkait dengan rabu itu. Dikira disubsidi semua, padahal ada aturannya. Untuk urea berapa persen, untuk set A berapa persen yang disubsidi itu mereka tidak tahu. Tahunya semua kelundungan. Nah, tahunya semua gelondongan harus mudah dan murah kan gitu. Nah, padahal pemerintah kuatnya tuh baru ngangkat sekian persen. Nah, ini mumpung ada Pak Fatkan ini dari DPR RI kan, mungkin ini bisa dievaluasi lagi terkait dengan subsidi rabu, mungkin bisa dinormalkan atau sistemnya seperti apa. Ya. Biar intinya bagaimana kaum petani ini bisa Memang kartu tertarik. tani itu kan untuk mencegah orang-orang yang tidak bisa tidak berhak untuk membeli gitu loh. Tapi kan akhirnya menyulitkan petani karena nggak semua. Mafia pupuk lah. Iya. Kalau tani untuk mencegah mafia pupuk. Itu 80% itu petani bawang merah ada berapa ratus ton gitu Pak. Jadi separuhnya gitu ya Pak ya. Beli semua gitu. Karena kita bicara jangka panjang regulasi kan. Tadi kan datanya makanya. Bagaimana kita mencari solusi tapi kita bicara kebijakan kan. Nah sampai hari ini kan bawang nggak masuk dalam 9 bahan pokok kan. Tentu kita minta pemerintah juga nanti Departemen Pertanian untuk mencari kebijakan sehingga seperti Bulog lah gitu kan. Ketika harga rendah menyerap gitu loh. Tapi kan kita harus butuh regulasi baru juga kan. Yang kedua teknologi pasca panen. Jadi kalau pokoknya intinya petani jangan ketika sudah panen dirugikan oleh. Terus sebentar lagi kalau pasca panen pasti naik lagi, tapi sudah nggak ada barang. Gitu loh. Ini kan Ya. bikin Tapi bawang udah gak kita simpan, nggak bisa kita simpan. Nggak bisa, kan? nggak Iya. bisa. Nah, syukur-syukur itu kalau bisa Pak. Saya dulu punya rintisan dengan Bank Indonesia itu di Mijen. Pasir ya, semacam pengawetan gitu. Tapi mahal sekali BI, katanya 5 miliar atau berapa itu. Untuk penyimpanan itu. Itu penyimpanan, dia bisa 3 bulan sampai 6 bulan. Jadi kostar itu besar gitu. Kapasitasnya berapa ton? Berapa ton kemarin ya? Kita. Yang pasir berapa ton? Penyimpanan itu. Kalau contohnya kurang tahu tapi kemarin itu total anggaran itu kalau nggak salah sekitar 5. Tanah disediain oleh pihak desa. Tanahnya oleh desa, kita logikan kan seperti. Petani bawang sukses dan makmur.